Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas semangat hidup di dalam Islam. Yang selanjutnya di sini adalah pentingnya ilmu. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang semangat hidup dalam Islam, yaitu pentingnya ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban fundamental dalam Islam bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, tanpa batasan waktu dan tempat ataupun usia. Jadi bagi setiap muslim di situ dan juga muslimat diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu di situ tidak ada batasan waktu ataupun tempat ataupun usia. Salah satu contohnya, orang mencari ilmu tidak pernah mandang usia. Dari mulai kecil sampai dewasa, sampai orang tua pun masih tetap wajib mencari ilmu. Makanya di situ saya katakan tadi, di dalam mencari ilmu tidak pernah memandang batasan waktu dan juga tempat. Tempat dalam artian di sini dalam menuntut ilmu di situ bisa kita dalam bentuk formal seperti yang terdapat di dalam lembaga-lembaga formal, ataupun bisa kita mencari ilmu di tempat yang informal. Belajar otodidak juga termasuk kategori di dalam mencari ilmu. Artinya di situ saya katakan tadi, di dalam mencari ilmu tanpa batasan waktu dan juga tempat. Ilmu berkedudukan tinggi. Artinya di situ mulia bagi seseorang yang menuntut ilmu, kemudian apalagi nanti bisa mengamalkan ilmunya, khususnya di situ yang berkaitan dengan syariah Islam dan juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa bermanfaat bagi orang lain untuk kebaikan. Makanya di situ saya katakan tadi, ilmu berkedudukan tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Makanya di situ banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang senantiasa mencari ilmu. Mempermudah jalan menuju surga. Artinya di situ orang yang menuntut ilmu di situ akan mendapatkan kemudahan di dalam menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.
serta menjadi landasan utama dalam beribadah dan mengelola bumi khalifah agar hidup terarah, bermanfaat dan mulia. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jikalau ingin mendapatkan dunia, maka hendaklah memiliki ilmunya. Jikalau ingin mendapatkan akhirat, maka hendaknya memiliki ilmunya. Jikalau ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka hendaklah mendapatkan ilmunya." Artinya di situ saya katakan tadi, segala sesuatu di sini butuh yang namanya ilmu. Ilmu di situ menjadi landasan utama dalam beribadah. Orang jikalau tidak memiliki ilmunya dalam beribadah, di situ bisa salah. Salah satu contohnya, kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu sebelum mendirikan sholat. Artinya di situ di dalam sholat terlebih dahulu kita harus mengambil wudhu dan kita harus dalam keadaan suci. Itu penting ilmu, kita mengetahui tentang ilmu bersuci dan mensucikan diri kita, baik lahir maupun batin. Artinya di situ dalam beribadah di situ butuh yang namanya ilmu agar supaya sholat kita, ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di situ mengelola bumi. Bumi yang kita kelola di sini harus kita menggunakan ilmu agar supaya bisa terarah, bermanfaat dan di jalan yang benar. Orang kalau sudah mengelola bumi dengan tidak menggunakan ilmu, tentunya di situ akan membahayakan bagi dirinya ataupun orang lain. Salah satu contohnya di sini mengelola bumi, misalkan dengan menebang pohon secara sembarangan, ilegal. Ditebang pohon tanpa diadakan penanaman kembali. Artinya terjadilah yang namanya banjir dan longsor dan juga sebagainya. Makanya di situ di dalam mengelola bumi kita harus menggunakan ilmu agar supaya bisa terarah, bermanfaat dan juga mulia. Berikut adalah materi mendalam mengenai pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama, hukum dan kedudukan menuntut ilmu dalam Islam. Orang di situ menuntut ilmu wajib, kewajibannya mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu di situ wajib bagi setiap muslim dan juga muslim laki-laki atau muslimat yaitu perempuan, tanpa memandang usia dan juga tempat. Dan juga hukum dalam kedudukan menuntut ilmu dalam Islam, di situ wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Artinya di situ kita senantiasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita membaca, memahami, membaca dan memahami di situ adalah kegiatan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya di situ hukum dan kedudukan menuntut ilmu dalam Islam, di situ wahyu pertama, Iqra, bacalah. Yang selanjutnya di situ hukum dan kedudukan menuntut ilmu dalam Islam sepanjang hayat. Artinya di situ kita menuntut ilmu sepanjang hidup kita. Tidak pernah memandang umur berapa, tidak pernah memandang tempat pun bisa dijadikan untuk menuntut ilmu. Belajar tidak mengenal usia, dari buayan hingga liang lahat. Bagaimana di sini keutamaan orang yang menuntut ilmu? Yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ orang yang menuntut ilmu
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu atau yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya di situ bagi orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Itulah keutamaan yang pertama, bagi orang yang menuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang menuntut ilmu di situ jalan menuju surga. Menuntut ilmu adalah sarana utama untuk memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang senantiasa menuntut ilmu atau memiliki ilmu, maka di situ Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju kepada surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar di sini, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan orang yang menuntut ilmu di situ yang ketiga, pahala kekal, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan menjadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Artinya di situ bagi orang yang memiliki ilmu di situ, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namanya pahala jariyah, ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan, terus diamalkan oleh orang lain, terus diamalkan oleh orang lain. Makanya meskipun yang pertama kali di situ mengamalkan, tetap mereka akan mendapatkan pahala dari ilmu yang diamalkan tersebut walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Itu namanya pahala kekal. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, warisan para nabi. Jadi di situ para nabi di situ mewariskan ilmu kepada manusia, bukan harta melainkan ilmu. Warisan yang terpenting dari para nabi di situ, mereka mewariskan ilmu, bukan harta. Alasan mengapa menuntut ilmu itu penting, yang pertama syarat sah ibadah. Jadi di situ ibadah tanpa ilmu bisa salah. Dalam melakukan ibadah bisa salah di situ, menyebabkan ketidaksahan. Salah satu contohnya sholat memerlukan ilmu waktu dan kiblat. Contoh nyata di situ. Artinya setiap orang melakukan sholat di situ harus tepat pada waktunya. Contohnya dari zuhur. Jangan sholat zuhur sebelum azan zuhur. Itu tidak boleh. Makanya di situ termasuk kepada ilmu yang kita miliki. Harus kita tahu, paham tentang waktu-waktu sholat, agar supaya kita sah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan mengapa menuntut ilmu itu penting, yang kedua mengetahui kebenaran. Jadi di situ ilmu bisa membedakan mana yang hak dan juga yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa menjaga diri dari kesesatan. Makanya di situ alasan mengapa menuntut ilmu itu penting, di situ mengetahui kebenaran.
Yang ketiga di situ alasan mengapa menuntut ilmu penting. Yang ketiga, memakmurkan bumi. Artinya dengan ilmu kita bisa mengelola bumi dengan cara makmur dan bermartabat dan juga bermanfaat. Yang selanjutnya, alasan mengapa menuntut ilmu itu penting, membentuk akhlak yang baik. Jikalau ingin bagus akhlaknya, maka di situ kita senantiasa perlu untuk menuntut ilmu agar supaya kita menjadi orang yang berilmu dan berakhlak baik, rendah hati dan bermanfaat bagi sesama. Etika dan metode menuntut ilmu. Bagaimana etika dan juga metode kita di dalam menuntut ilmu? Yang pertama, niat ikhlas. Belajar semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ niat kita menuntut ilmu yang pertama di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Etika dan metode menuntut ilmu yang kedua, bersungguh-sungguh, manjadda wajadah. Siapa orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Termasuk di situ orang yang menuntut ilmu, mereka harus sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Etika dan metode menuntut ilmu. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu yang kita miliki di situ kita harus amalkan dengan baik. Jangan mandek di dalam diri kita, harus kita amalkan, kemudian oleh orang lain harus kita amalkan juga. Etika dan metode menuntut ilmu. Yang keempat, menghormati guru. Artinya di situ orang yang senantiasa menuntut ilmu harus menghormati guru. Bagaimana mungkin ilmu akan mengalir kepada seorang murid jikalau murid di situ tidak pernah menghormati gurunya ataupun tidak pernah menganggap gurunya. Makanya di situ yang keempat di situ etika dan metode menuntut ilmu. Di situ yang nomor 4, menghormati guru. Itulah pembahasan saya pada kesempatan kali ini, yaitu judulnya adalah semangat dalam Islam, yaitu pentingnya ilmu di dalam hidup kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.